لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu dalam kajian Al-Muallim, kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita sudah membahas terkait dengan al-uslubul amali fi ta'lim, yaitu metode pengajaran dengan cara praktek. Kita juga sudah singgung bahwasanya metode ini ada dua, yaitu uslubul amali min qibalil muallim, yaitu praktek yang ditunjukkan langsung oleh guru, ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mempraktekkan kaifiat tata cara salat dengan beliau salat di atas mimbar. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya ada ludah yang nempel di dinding sebelah kiblat, sebelah kiblat, dan beliau membersihkannya, mengeriknya, dan beliau memberitahukan bagaimana caranya meludah, ya, sebagaimana yang telah kita bahas. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, juga sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang mempraktekkan tata cara wudu, mempraktekkan kaifiat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian metode kedua yaitu al-uslubul amali min qibalil muta'allim, yaitu praktek yang langsung dilakukan oleh sang murid, ya. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang masyhur dengan sebutan hadis musii'us salat. Seorang yang salah dalam melaksanakan salatnya, di mana ketika salah seorang sahabat masuk ke dalam masjid dan di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini salat, setelah itu dia mendatangi Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangilah dan salatlah karena sesungguhnya kamu belum salat. Hal itu dilakukan sahabat sampai 3 kali, hingga sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ya, sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsanu ghairu hadza, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan salat yang lebih baik daripada ini. Barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan, begini caranya, begini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, hadis berikutnya itu an Anas bin Malik. Ini masih terkait dengan metode
di mana murid mempraktekkan langsung. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an waqti salatil fajri. Bahwasanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat subuh. Faqala salliha ma'ana ghadan. Kata beliau, salatlah kamu bersama kami besok. Fasallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghalasin. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam salat dengan suasana hari yang masih gelap. Falamma kana yaumul tsani akhara hatta asfar. Pada hari keduanya Rasulullah SAW agak memperlambat waktu salat subuh. Jadi yang hari pertama, ya, ini sekaligus mengajarkan sahabat yang bertanya tadi, di hari esoknya Rasulullah SAW salat subuh, ya, memulai salat subuh itu suasana masih ghalas. Ghalas itu gelap, kegelapan malam. Falamma kana yaumul tsani akhara hatta asfara. Pada hari kedua beliau memperlambat salat subuh hingga hari sudah terang. Ya, asfara terang. Summa qala aina sa'il an waqti salat. Setelah itu beliau bertanya, mana yang kemarin bertanya tentang waktu salat subuh? Faqala rajulu, sahabat yang tadi berkata, ana ya Nabi Allah, saya di sini, saya ya Nabi Allah. Lantas faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad hadartaha ma'ana ams wal yaum? Tidakkah engkau kemarin dan hari ini ikut salat bersama kami? Maksudnya subuh. Qala bala, kata sahabat tadi, iya ya Rasulullah, saya ikut. Qala fama bainahuma waqtun. Antara kedua itulah waktu salat subuh, yaitu antara waktu di mana suasana masih gelap, ya, sampai dalam sebuah hadis sebutkan seorang yang duduk tidak tahu siapa teman duduknya, saking gelapnya, ya. Waktu masih gelap. Kemudian pada hari kedua beliau sholat subuh di waktu sudah terang, ya, sudah terang, ya, dia belum sampai terbit matahari tapi sudah terang, ya. Jadi bagaimana? Kata beliau, di antara dua waktu itulah sholat subuh. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa qad yakunul bayanu bil fi'li athbat ahyanan fi ma fihi amalun minal qaul. Ya, terkadang penjelasan dengan langsung melakukan itu lebih mantap ilmunya, ya. Terkadang lebih mantap ilmunya dikarenakan di sana terdapat praktek dan teori, ya. Di sana terdapat praktek dan teorinya. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tadi, kapan waktu subuh? Beliau nggak langsung katakan, oh gini, kalau sudah masih gelap, begini, itu pasti sudah mulai, nanti berakhir di waktu begini. Itu kan teorinya. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan metode seperti itu. Walaupun metode seperti itu memang bisa difahami, tapi akan lebih mantap, tapi akan lebih mudah difahami, lebih mudah diingat oleh para murid dengan cara mereka langsung yang mempraktekkan. Makanya beliau katakan, datanglah besok dan lusa. Setelah proses ini ikhwah, hari pertama, hari kedua, beliau katakan, kamu sudah ikut kan sholat bersama kita? Sudah ya Rasulullah. Ya, itulah waktu subuh antara keduanya. Jadi si sahabat mengalami langsung di saat dia sholat bil ghalas, di saat dia sholat subuh dalam keadaan suasana gelap, dan di saat dia juga sholat subuh dalam suasana yang sudah terang. Itulah kata Abdul Bar, ilmu yang seperti ini akan lebih mantap, ilmunya lebih menghunjam dalam, lebih mudah diingat oleh sang murid
ketimbang kalau hanya ilmu tersebut metodenya metode penjelasan saja tanpa praktek. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam laisal khabaru kal muayyanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah berita itu tidak sama berita dengan melihat langsung. Ya, tidak sama berita dengan melihat langsung. Orang-orang yang belum pernah pergi ke Masjidil Haram, dia sudah dengar berita, dia sudah lihat melalui media-media massa, ya dia sudah dengar. Tapi tentunya akan berbeda kalau dia melihat langsung di hadapannya, dia melihat langsung dengan mata kepalanya. Itu akan berbeda kesannya, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Seorang yang belum pernah haji, tapi dia sudah tahu teori pelaksanaan haji, itu berbeda dengan orang yang sudah langsung melaksanakan haji. Berbeda, ikhwah. Ya. Walaupun si A misalnya sudah sangat faham dengan bagaimana tata cara pelaksanaan haji, tapi dia belum pernah haji. Itu berbeda dengan orang yang sudah pernah haji. Dia sudah pernah di tanggal 9 di pagi tanggal 9 bertolak ke padang Arafah. Setelah matahari tergelincir, maka dia pun wukuf di sana. Kemudian setelah matahari terbit, setelah matahari terbenam, bergerak ke Musdalifah dan bermalam ke Musdalifah. Kemudian sholat subuh di Musdalifah. Ya, demikian ikhwah. Kemudian setelah itu, setelah sholat subuh sebelum matahari terbenam, setelah sholat subuh sebelum matahari terbenam bergerak ke Mina, melontar di sana di tanggal 10-nya dan seterusnya. Tentu ini praktek gak akan bisa terlupakan. Kenapa? Karena dia sudah langsung mempraktekkan. Beda halnya masih teori. Ya, beda halnya kalau masih teori. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, al-khulasah. Kesimpulan, al-jam'u bainal uslubin nadhari wal uslubil amali fit ta'lim minal wasailin nafi'ati fit tarbiyati wat ta'lim. Menggabungkan antara teori dengan praktek dalam proses belajar mengajar, ini merupakan cara yang sangat bermanfaat ya, dalam pengajaran. Hadhi tariqah takhtasiru tariqu 'alal muallim wa tuwaffirul waqt wal juhud. Cara seperti ini dapat lebih menyingkat ya, menyingkat bagi si guru, baik dia terkait dengan waktu maupun tenaga. Jadi cara praktek plus cara teori tambah praktek, diiringan praktek, cara seperti ini cara yang bisa lebih efisien terhadap guru ya, baik efisien dari sisi waktu maupun efisien dari sisi tenaga. Isyraqut tullabu fit tatbiqil amali likai tatimmul faidatu. Ketika ikut sertanya murid mempraktekkan pelajaran tersebut, itu lebih menyempurnakan faedah dalam pengajaran. Alal muallimi ayyaj'ala tullabahu yaktashifuna al-khata' bi anfusihim. Seorang guru dia boleh membiarkan muridnya agar mereka mengetahui sendiri apa kesalahannya. Ka ayyu'idal muallim qurrasatal wajibat ila talibi biduni tashih. Sebagaimana jika seorang guru ya mengembalikan jawaban pekerjaan rumah si murid ya tanpa mengkoreksi mana yang salah. Jadi ketika seorang guru memberikan PR kepada muridnya, kemudian PR tersebut dikumpulkan kepada sang guru. Sang guru memeriksa ini banyak salah atau ada salah, tapi dia nggak menyebutkan mana yang salah, hanya dipulangkan. Ya, maka boleh guru seperti itu.
Artinya dia membiarkan kepada murid-muridnya mana yang salah. Ya, bukan dia yang menentukan mana yang salah, tapi murid diminta supaya agar memperhatikan dan mencari di mana salahnya. Demikian. Amilun qawiyyun fi hifdzil ma'lumati wasiyanatiha 'anil nisyan. Cara seperti ini sangat kuat, ya. Cara yang sangat kuat, metode yang sangat kuat agar murid-murid mantap menghafal pelajaran tersebut dan bisa lebih menepis yang namanya lupa, ya, menjauhkan si murid dari yang namanya lupa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Dengan demikian kan si murid mencari sendiri di mana salahnya, dia koreksi ulang di mana salahnya. Ketika dia sudah dapati salahnya, tentunya dia akan lebih ingat ketimbang kalau guru yang menyatakan salah. Demikian ikhwah. Itulah yang namanya metode dalam mempelajari, dalam pendidikan, yaitu metode praktek. Lanjutkan lagi. Berikutnya ikhwah, ardul maddatil ilmiyati bi uslubin yunasibu aqlut talib wa fahmuh. Berikutnya yaitu memaparkan, menjelaskan pelajaran ilmiah dengan cara yang cocok, yang sesuai dengan akal dan pemahaman sang murid. Artinya ketika seorang guru mengajarkan sebuah mata pelajaran, dia berupaya untuk mencari bahasa yang sesuai dengan cara berpikir atau level atau tingkat berpikirnya si murid. Jangan sampai dia menggunakan bahasa yang terlalu tinggi sehingga si murid tidak memahami. Demikian ikhwah, ya. Dia harus sesuaikan. Dia harus sesuaikan cara penjelasannya. Takhtaliful uqul wal madarik min syakhsin lil akhar. Bahwasanya masing-masing orang itu berbeda kecerdasan dan akalnya. Wa min jama'atin lil ukhra, demikian juga sekelompok orang dengan sekelompok yang lainnya. Wa dzalika amrun bayyinun wa wadihun, ini perkara yang sudah sangat jelas dan terang. Wa yadulluka ala dzalika anna at-tullaba fil faslil wahid yakhtalifuna fi sur'atil istijabati lil aslati matruhati. Ini bisa dibuktikan bahwasanya murid yang kita lihat ada di kelas, satu kelas, itu beda-beda kecepatan mereka dalam menjawab pertanyaan. Wa fil fahmi, dan juga dalam memahami pelajaran. Wala'alla hadithu Abi Sa'id al-Khudri al-Marwiyu min sahihaini wa ghairihima yujli lana al-amr. Mungkin hadis Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari dan lainnya bisa menjelaskan kepada kita dalam masalah ini. Artinya hadis Abi Sa'id al-Khudri ini bisa menjelaskan kepada kita terkait dengan masalah metode penjelasan harus sesuaikan dengan akal si murid. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, faqala, dan berkata, Abdun khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu zahratal hayatid dunya wa baina ma 'indah fakhtara ma 'indah. Faqala Rasulullah sallallahu, waktu itu beliau di atas mimbar. Ya, ini Rasulullah duduk di atas mimbar dan berkata, seorang hamba telah diberi pilihan antara dia mendapatkan kesenangan hidup di dunia atau ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Kata Rasulullah, ada seorang hamba, dia diberi pilihan, apakah dia ingin kesenangan dunia ataukah dia ingin kesenangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kalimat Rasulullah. Ya. Fabaka Abu Bakar. Menangis Abu Bakar. Abu Bakar memahami. Sahabat lain enggak nangis. Ya. Karena Rasulullah katakan hanya seperti itu. Seorang hamba diberi pilihan apakah dia mau tetap di dunia ataukah dia akan mau ke akhirat. Kemudian fakhtaro ma indah. Hamba tadi itu memilih untuk pindah langsung ke akhirat.
ingin memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan Rasulullah ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menangis karena dia faham apa makna dan maksud daripada kalimat ini. Faqala fadinaka bi abaina wa ummahatina. Qala faqana Rasulullah sallallahu huwal mukhayyar wa kana Abu Bakar huwa a'lamuna bihi. Ya. Faqala berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya yang dimaksud dengan ini Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kenapa Abu Bakar langsung menangis? Karena apa ikhwah? Karena hamba yang diberi pilihan dia adalah Rasulullah. Dan Abu Bakar orang yang pertama memahami kalimat Rasulullah SAW ini. Artinya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu pilih tetap bersama sahabat-sahabatmu di dunia, atau kamu pilih meninggal ikut aku, pindah kepadaku, pindah ke sisiku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pindah ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Rasulullah akan wafat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dengan penangisan yang sangat terseduh menangis. Sahabat yang lain belum paham apa ini maksud kalimat. Ya, Abu Bakar sudah langsung memahami. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar adalah orang yang paling faham, orang yang paling cerdas di antara kami. Makanya dia langsung memahami apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi wa kana Abu Bakar alima anna an-nabiyya huwa al-'abdul mukhayyar fabaka huzban ala firaqihi wa inqita'il wahyi wa ghairihi min al-khairi daiman. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah hamba yang diberi pilihan. Lantas beliau menangis dan sangat sedih karena akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan terputusnya wahyu dan lain-lainnya, dan akan terputusnya kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ikhwah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sampai ajalnya, berarti kan wahyu akan turun. Kalau wahyu masih turun, berarti banyak permasalahan yang bisa diselesaikan oleh wahyu. Ya. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan turunnya wahyu. Rasulullah SAW ketika tidak mampu menjawab satu permasalahan, wahyulah yang turun, Allah yang menurunkan wahyu untuk memberikan jawaban. Dan ini banyak terjadi. Termasuk ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah telah berzina, waliyadzubillah, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berserta komplotannya. Sampai Rasulullah SAW tidak bisa berkomentar apapun. Abu Bakar juga tidak bisa berkomentar apapun. Ya, dan itu berlangsung hingga beberapa minggu, hingga turunlah ayat, ya, hingga turunlah ayat bagaimana yang menyatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu terlepas dari tuduhan orang-orang munafik ketika turunnya wahyu selesai. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih mendengar ini. Beliau menangis karena sedih. Pasti akan berpisah dengan orang yang dia cintai. Berarti wahyu sudah berhenti. Kalau sudah wahyu berhenti, jadi banyak kebaikan-kebaikan yang juga akan berhenti. Demikian ikhwah. Wa inna ma qala inna abdan liyanzura fahmu ahlul ma'rifati wa nabahata ashabi al-hadaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hamba, ya, menyatakan hamba, seorang hamba dipilih pilihan dan seterusnya. Beliau menyatakan hanya sebagai menyatakan dengan kalimat hamba untuk melihat bagaimana pemahaman orang-orang yang cerdas dan pandai pada waktu itu, untuk melihat, menguji sahabat-sahabat yang cerdas pada saat itu. Dan ternyata yang paling cerdas di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Na'am,
Kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu aqrabun nasi ila Rasulillah sallam wa aulahum bihi. Bahwasanya Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling utama, wa a'lamuhum bi muradihi, dan orang yang paling faham dengan maksud setiap ucapan Rasulullah. Lamma yas'alunahu anhu fakana an-nabiy yatakallam bil kalimatil arabi alladhi yafhamuhu as-sahabati radhiyallahu anhum wa yazdada siddiqu bi fahmil akhar yuwafiqu ma fahamuhu wa yazidu alaihim wa ma yukhalifuhu wala yukhalifuhu. Di mana Abu Bakar merupakan orang yang paling faham tentang apa yang diinginkan, apa yang dimaksud Rasulullah SAW ketika lamma yas'alunahu anhu, ketika para sahabat bertanya tentang kalimat Rasulullah, bertanya tentang hadis Rasulullah. Dan Nabi SAW ketika berbicara, beliau berbicara dengan bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini juga dipahami oleh para sahabat yang lain. Tetapi Abu Bakar punya keistimewaan, dia lebih memahami apa maksud dan tujuan Nabi SAW. Demikian, ya. Beda, ya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya abdun, seorang hamba, ya, khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratul hayatid dunya wa baina ma indah fakhtarahu ma indah. Itu bahasa Arab, ikhwah. Secara harfiah difahami oleh sahabat-sahabat lain, tapi mereka tidak memahami sebagaimana apa yang difahami oleh Abu Bakar. Sahabat yang lain faham, seorang hamba ketika dia diberi pilihan mau kehidupan dunia atau akhirat, dia pilih kehidupan akhirat, sudah selesai. Dan itu memang seorang muslim kan tentunya seperti itu. Ya, kalimatnya kalimat seperti itu. Dan menurut sahabat yang lain tidak ada satu hal yang aneh. Ya, seorang muslim tentunya ketika diberi pilihan apakah dunia atau akhirat, dia pasti akan memilih akhirat. Tapi Abu Bakar punya pemahaman yang lebih daripada itu. Yang dimaksud hamba itu adalah Rasulullah. Jadi dia punya pemikiran yang jauh, ya, lebih dalam. Yang beliau pikirkan bukan lagi sebuah kalimat seorang hamba memilih akhirat ketimbang dunia, tapi enggak. Yang beliau pikirkan adalah ini adalah Rasulullah. Berarti Rasulullah akan wafat. Kalau Rasulullah wafat berarti akan wahyu akan berhenti dan seterusnya. Itulah yang membuat Abu Bakar sedih pada waktu itu, yang tidak difahami oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin kalau kita begitu kan berada di sana, ya ini Abu Bakar kenapa nangis gitu loh kira-kira. Apa masalahnya? Biasalah seorang hamba ketika diberi pilihan surga, akhirat atau dunia, dia pilih akhirat, suatu hal yang biasa. Ya. Apa yang harus ditangiskan gitu loh kira-kira. Ya. Itu dikarenakan apa, ikhwah? Dikarenakan Abu Bakar lebih cerdas ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya. Summa inna miqdarata ala isalil ma'lumati ila dhihni talib takhtalifu quwwatan wa dha'fan an wasilatin ukhra. Bahwasanya al muqaddaratu ala isali, innal muqaddarata ala isalil ma'lumat fi dhihni, yaitu jumlah maklumat yang akan kita sampaikan kepada ke pemikiran para murid itu berbeda kekuatannya, ya, berbeda. Ada murid yang kuat bisa menerima, ada murid yang lemah sulit menerima, ya. Wa min hadhil wasail tariqatus syarh, di antara caranya adalah dengan cara memberikan penjelasan kepada si murid. Syarhul maddatul murad tadrisuha, yaitu menjelaskan pelajaran yang akan dijelaskan. Wa hadhihi tariqati tu'addu min afdalit turuqi fi ifsahi. Cara seperti ini adalah cara yang terbaik, ya, untuk memberikan penjelasan wa kashfi an muradil muallim, dan untuk memberitahukan apa yang diinginkan oleh seorang guru. Apa yang diinginkan oleh seorang guru. Jadi ikhwah gini, guru kan punya ilmu nih, ya. Guru memiliki ilmu. Kemudian ilmu ini ingin ditransfer kepada si murid. Ilmu ini ingin ditransfer kepada si murid. Oleh karena itu guru kan harus punya trik, tips, kiat bagaimana cara menyampaikan ilmu ini
Bagaimana cara menjelaskan ilmu ini kepada murid-murid sehingga mereka mudah memahami apa yang dia maksud. Demikian. Ini nanti akan terkait dengan kepiawaian guru. Ada seorang guru ketika dia menjelaskan suatu ilmu kepada muridnya, muridnya nggak paham apa yang dikatakan guru ini. Ada yang guru itu piawai dalam memberikan penjelasan, ya, sehingga murid itu mudah untuk mencerna apa yang dijelaskan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Walidha kana minal muhim jiddan ay ya'rifal muallim mustawa tullabihil aqli. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang guru untuk mengetahui sejauh mana, ya, setingkat apa akal seorang murid, para murid. Li'anna dzalika yusa'idu ala tahdidi uslubihi, karena hal itu bisa untuk menentukan bagaimana cara dia memberikan penjelasan. Tahdidi uslubihi fi aradil mawadil ilmiyah. Kalau dia sudah tahu bagaimana tingkat daya nalar sang murid, dia bisa memberikan metode penjelasan yang sesuai dengan daya nalar sang murid. Wa talkhisuha bima yuwaffiqu uqulahum wa madarikahum. Dan talkhisuha, yaitu dan kesimpulan-kesimpulan yang bisa mudah dicerna dan difahami oleh sang murid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa yadduh dzalika al-atharu taliyah, dan ini bisa kita fahami berdasarkan hadis berikut. Ya, bisa difahami berdasarkan hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil jidari amil baiti huwa amin baiti huwa. Kata Aisyah, aku bertanya tentang al-juduri. Al-juduri ini maksudnya dinding Hijr Ismail. Dinding Hijr Ismail. Apakah dinding Hijr Ismail itu termasuk dalam Ka'bah, termasuk Ka'bah? Qala na'am. Kata Rasul, iya, itu termasuk Ka'bah. Qultu famalahum lam yudkhiluhu fil bait. Lantas kenapa enggak dibangun Ka'bahnya? Kenapa Ka'bah itu hanya peta? Jadi ikhwah, Hijr Ismail itu sebenarnya termasuk dalam Ka'bah. Jadi seharusnya Ka'bah itu bentuknya petak segitiga, ujungnya itu bulat. Demikian. Petak segi empat, ujungnya itu bulat. Jadi Hijr Ismail itu seharusnya dinding sampai ke atas. Jadi petak yang Ka'bah itu bersambung dengan Hijr Ismail yang dibuat dinding ke atas. Seharusnya begitu. Makanya Aisyah mengatakan, loh, kenapa nggak dimasukkan dalam Ka'bah? Apa kata beliau? Inna qaumaka qasurat bihimun nafqah. Oh, pada waktu itu kaummu tak punya dana untuk membangun semuanya. Qultu fama sya'nu babuha murtafi'an. Aku tanya lagi, lantas ya Rasulullah, kenapa? Mengapa pintunya ditinggikan? Kan kalau kita lihat pintu Ka'bah itu, kalau kita berdiri ya mungkin sekitar 2 meter ya. 2 meter lebih begitu, ya. Kalau kita kan pintu rumah biasa, pas kita bisa melangkah masuk ke dalam dengan mudah. Ini mengapa pintu Ka'bah itu tinggi sekali? Sekitar 2,5 meter begitulah. Demikian ikhwah. Mengapa terlalu tinggi? Qala beliau katakan, fa'ala dzalika qaumuka liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Oh, itu dilakukan oleh kaummu, maksud orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya, agar mereka bisa memasukkan orang ke dalam Ka'bah siapa yang mereka kehendaki dan melarang siapa yang dikehendaki. Walaula anna qaumaka hadisa ahadahum. Ya, di sini ikhwah, kenapa ditinggikan? Agar orang Quraisy itu siapa yang mereka inginkan bisa dimasukkan, kalau enggak mereka biarkan, mereka larang. Bagaimana cara melarang mereka ikhwah? Jadi kalau ada orang yang naik tangga ingin masuk ke dalam Ka'bah, ya, karena kan itu berarti naik tangga. Itu begitu dia ada di tangga, mereka tarik tangganya sehingga jatuh. Itu caranya ikhwan. Ya, bukan dilarang dari awal, enggak. Dibiarkan naik tangga, begitu mereka di atas tangga, ditarik tangganya dan jatuh. Makanya tidak sembarangan orang yang masuk ke sana. Siapa yang mereka inginkan, para pemuka-pemuka, orang-orang terhormat, itu mereka biarkan masuk. Adapun orang-orang yang tidak, maka mereka halangi masuknya dengan cara seperti itu.
Walaula anna qaumaka hadisu ahdihim bil jahiliyah fa akhafu ayyunkira qulubuhum an adkhalal jidaru fil baiti wa an ulsiqa babahu fil ard. Seandainya tidak memperhatikan, kamu ini baru saja meninggalkan masa jahiliyahnya, maksudnya mereka sudah baru masuk Islam, dan aku tidak khawatir hati mereka mengingkari hal itu, maka niscaya aku akan buat dinding Ka'bah yang meliputi Hijr Ismail. Jadi Ka'bah itu bentuknya petak ditambah dengan pertengahan lingkaran, dan akan aku pugar pintu Ka'bah dibuat di bawah supaya orang bisa mudah dengan masuk dengan mudah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya beliau tuh ingin mengembalikan bentuk Ka'bah itu sebagaimana bentuk Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu bentuk segi empat ditambah dengan setengah lingkaran. Itu di dinding semua. Jadi tidak lagi segi empat. Itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Ya. Dan aku juga ingin pintunya sebagaimana pintu pada zaman Ibrahim alaihissalam. Itu pintunya ya datar dengan tanah, dengan lantai, tidak tinggi sampai 3 meter ataupun 2,5 meter begitu. Itu ikhwah. Tapi permasalahannya aku lihat kaum kita ini, orang Arab ini kan baru masuk Islam. Sementara mereka sangat mengagungkan yang namanya Ka'bah. Kalau langsung aku pugar demikian, mereka akan kembali murtad. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Ya, makanya beliau tidak melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bagaimana penjelasannya oleh para ulama mengapa sampai apa hubungannya antara metode penjelasan sesuai dengan daya nalar siswa dengan kisah tanya jawab Aisyah dengan Rasulullah ini tentang Ka'bah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian ikhwah, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.